Yang saya hormati, sebelum kita mulai ini di hari Jumat, saya ingatkan hari Jumat itu amal baik yang dilakukan adalah satu, membaca surat Al-Kahfi. Sudah pada baca belum? Sudah khatam belum? Sebelum maghrib nanti dilanjutkan lagi sampai khatam ya. Bersambung-sambung tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, banyak sedekah ya. Kalau yang hari Jumat bapak-bapak kan ke masjid, nah, saya nyemplungi rutin setiap hari Jumat ya. Ibu silakan. Yang penting ninggalan dari so kayak uang ya bisa. Di hari Jumat itu banyaklah bersedekah. Ya. Kalau saya di jalan-jalan itu monggo. Kan banyak ini yang pengatur jalan, kemudian banyak juga yang ini ya, mohon maaf. Kadang pengemis banyak ya. Itu saya itu di jalan-jalan banyak itu ya. Nah monggo. Terima kasih ya, nggak kelihatan terus tidak ada yang tahu. Kemudian satu lagi membaca sholawat diperbanyak ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak. Baiklah Bapak Ibu, untuk sedikit ayat di hari ini, jadi setiap saat kita akan saling sharing tentang agama ya. Termasuk untuk saya biar selalu belajar agama ya. Jangan bosan ya. Ini duduk sekolah pesantren mesti kok disampaikan itu loh. Wah, agak panjang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Panjang ini makanya rada tidak biar panjang pendeknya tahu dan makhrajnya betul. Karena panjang. Ini surat apa Pak Pembacaan? Hujurat betul sekali. Ayat berapa? Biasa tinggal ayatnya ini. 12 betul. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman itu siapa tahu? Cirinya ada 10 kan? Kemarin sudah kita sampaikan di paguyuban. Ya, ada 10. Jauhilah banyak dari prasangka. Nah, ini suudzon itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Karena ada ayatnya ternyata. Karena bagi orang yang beriman. Saya kira ini semuanya orang beriman ini. Ya, amin ya Allah. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Jelas kan? Ini tidak boleh berprasangka kepada yang lain, tidak boleh. Apa itu husnudzon terus, berprasangka baik terhadap yang lain terus. Apapun itu, cari sisi baiknya aja. Ya. Halo Pak Marsoyo. Penasihat kita itu tambahan mas. Bumi ini loh ya Allah. Lakunya terima dingin kok nemen. Padahal ini juara bulu tangkis loh. Iya toh, lah masuk main bulu tangkis ya kayak ngono terus aku bayangnya piye carane ngoyak toke terus piye kuwi. Kapan-kapan lawan saya ya Pak ya. Waktu iso bulu tangkis lho Pak rumah saya. Kita cilik ini. Pingpong bisa lah tuh. Nah itu ada tenis meja itu siapa tahu nanti bisa main dengan saya. Saya pengen main tapi kapan waktunya itu ada. Boleh ya. Dengan Pak Al nanti. Ini dolannya lho Pak, orang lomba ya. Main tak-tak wae. Bikin keringetan sithik. Saya lanjutkan, udah disini Pak Taufik. Ini kita kan sore apa Pak Taufik? Ini sudah pelajarannya jam 1:30 habis. Sampai jam 4:30 apa-apa. Ya ora kancani kepolone tiketnya. Nah, aku mulai nih tiketnya nanti ngasih aling Mas. Saya naik bis nanti ya. Memang kancani polone sampai 4:30 ya. Saya lanjutkan ya. Nah, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Garis bawahi. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain ya, golek-golek salah. Dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Loh, ngrasani ra itu, bola-bali ini ayat ra itu ya. Tidak boleh ngrasani, mending langsung kepada yang bersangkutan ya, tabayun namanya. Orang hidup kalau seperti itu sudah luar biasa baiknya itu ya. Supaya jangan ngrasani. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Oh, ya toh. Tentu kamu merasa jijik. Loh,
Jadi ngerasani, siapa yang sukanya ngerasani pada sesama muslim terutama itu boleh makan dagingnya. Luar biasa kayak jijik ya. Jangan sampai seperti ini. Ini bukti fisik foto pada saat Bapak Ibu mengajar. Lebih lengkapnya lagi dikasih metode apa itu pada saat mengajar itu lebih bagus lagi. Memang PR-nya sekarang banyak ya Bapak Ibu. Karena saya sebagai penilai pun tidak sembarangan menilai, juga dicek dari atas nih, Polon ini menilai tenanan atau tidak. Ternyata bukti dukung sembarangan aja di ACC Pak Manel itu kan menjadikan penilaian kepala sekolahnya menjadi buruk. Nah, itu berarti kepala sekolah orang tenanan sih kayak penjelasan ke Bapak Ibu guru ini apa yang harus disampaikan di bukti dukung. Makanya kemarin juga saya berikan contoh-contoh nih pada saat Bapak Ibu guru mendapatkan tugas tambahan, baik itu wali kelas, waka dulu ya waka, kemudian wali kelas, kemudian guru piket, kemudian petugas RS, apa itu? Sapa, salam, senyum, ya, S3, kalau sini 5, harusnya 5S ya, lebih lengkap ya. Sapa, salam, senyum, sopan, santun, ya, dan STP 2K. Nah itu saya berikan contoh dalam bentuk yang sudah saya berikan kemarin di link ini. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi. Semangat belajar lagi. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Ya, jangan pulang ya Bapak Ibu. Nah, jadi bukti keadaan kelas itu nih kita sepakati. Ada yang merasa kesulitan atau mungkin terlalu ringan, nah nanti saya tambah. Merasa wah ngono to Bu, kok ya rada piye ngono ditambahi ya. Nanti saya pikirkan lagi. Itu yang pertama nih Bapak Ibu, kesepakatan untuk yang bukti keadaan kelas. Tadi yang tugas tambahan tolong juga dilampirkan untuk menambah nilai. Nanti untuk prinsip nilai seperti apa setelah slide-slide berikutnya ya. Kemudian yang kedua itu tentang support warga sekolah. Kita kan bootnya di bulan Februari Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lilis dan teman-teman semuanya yang sudah berusaha keras untuk ya bagaimana agar keuangan di boot ini bisa terus berjalan. Ada penambahan ya. Semoga nanti di H-5 itu bisa agak lebih besar lagi. Tetapi gini Bapak Ibu, kita nanti melaksanakannya tidak harus sesuai proposal yang ada. Tapi kita menyesuaikan anggaran yang ada. Jadi anggaran yang ada itu ya sudah kita eksekusi saja semampunya. Yang penting kita memperingati ya dari ulang tahun SMA Negeri 53. Semoga nanti acaranya bisa berjalan sesuai yang diinginkan ya. Kita berdoa saja. Dan bentuk support dari semua Bapak Ibu guru dan karyawan kemarin kita rapat kecil dan disetujui oleh teman-teman di rapat kecil itu. Untuk membangun kebersamaan di antara kita bersama. Maka kesepakatan kemarin itu semua warga sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan dimohon untuk membuat bingkisan kecil-kecilan. Kalau yang bisa besar ya silakan besar. Nah nanti wadahnya itu dibuat sama. Misalnya koran kabeh koran nih ya. Jadi koran kalau sama payung ini tidak boleh loh misalnya ya. Terus koran rela. Jalur perpus yang koran lawas-lawas itu ya dibuntel koran aja, semuanya dibuntel koran. Untuk besar apa kira-kira berapa rupiahnya bebas Bapak Ibu. Yang mampu 1 juta ya wujudkan barang 1 juta. Yang mampu sepeda motor ya sepeda motor dibuntel ya. Kalau hanya mampu misalnya sunlight ya bebas ya. Jadi dan nanti dikumpulkan di suatu tempat dan tidak usah istilahnya ada petugas yang menunggu ya, dari kita ini, bapak kain menunggu kesengguhi anu dari kita ini kan, tidak usah lah, sebenarnya pokoknya kita umumkan aja, silakan dikumpulkan di ruang ini, ya, seperti itu, ya, jadi nggak usah ditandai, tidak usah pakai list, sebenarnya itu dari hati yang paling dalam, yang mau berbagi, ya, berbagi, dan saya doakan nanti yang mau berbagi, insya Allah akan mendapat gantinya yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya dibuat lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya berbagi itu kan indah. Berbagi itu indah. Kemudian tentang acara Bapak Ibu, saya punya pemikiran kemarin dan kayaknya disetujui. Kita kan memiliki MGMP sekolah. Memiliki MGMP sekolah
dan kita itu melaksanakan GoTo itu sampai 3 hari. Ya rencana sih bisa ya 3 hari. Menjadikan Zoom tak Pak? Waduh, itu yang sampai mau kayak gini. Zoom apa Pak? Zoom apa Pak? Oh ya, Capdi kerja ini masih belum selesai. Ya sudah. Oh ya, ya sudah lah, aku meninggalkan rumah ini kalau memang terganggu. Kemarin jadikan kok bertanggung jawab untuk memberikan resum dan menyampaikan mengimbaskan kepada sekolah gitu loh. Daripada bercanda, ya apa? Asalkan di luar pengimbasan pada seluruh masyarakat sekolah. Ya, seperti itu, saya budaykan seperti itu biar ilmunya orang banyak. Ya, seperti itu. Ya, kalau ingin konsentrasi, oh bisa? Nah iya, tidak apa-apa. Mbok ayo semuanya ya wes. Ya, jadi yang kedua, ini masih saya tambahkan. Jadi setiap MGMP kita rencana itu harus menyuguhkan tampilan Bapak Ibu. Tampilannya bebas. Bebas sih, boleh pidato, atau boleh nyanyi, boleh qasidahan, boleh memberikan nasihat kepada anak-anak berapa kalimat. Tapi semua Bapak Ibu guru yang dalam MGP itu harus ke depan, ya, yang mau tampil silakan siapa. Jadi ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru itu juga respon dan support terhadap kegiatan murid itu, dan anak-anak juga merasa berarti Bapak Ibu guru kita ini luar biasa ya. Nah, semuanya istilahnya semuanya mendukung, semangat dan sayuk mau berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi saya diprototi oleh anak-anak tokoh tampil gitu loh. Bapak Ibu guru juga tampilannya tidak ditentukan per MGMP, silahkan mau tampil apa, malah itu menjadi surprise ya kan? Coba MGMP sejarah atau maju KP MGMP ini terus silahkan mau ngapain, misalnya orang di tampilan apa-apa ya hanya berdiri 5 menit tidak apa-apa ya, terus turun lagi tidak apa-apa, semuanya harus tampil di panggung. Bikin untuk gaya ya toh, atau tampilan berwujud pakaian ya, kalau pakaiannya untuk beda tampil ke depan semuanya, silahkan menyaksikan pakaian kami ya, kan tidak apa-apa, monggo. Nah jadi tinggal rame gitu lah, malah jadi wah ini MGMP apa nang ya, saya mau pakai sing rada beda lah seperti itu, malah menjadikan kejutan untuk anak-anak, jadi rame kan itu. Silahkan misalnya kalau kelompoknya Pak Tasikun mau ngaji ya apa-apa, di depan nanti ngaji ya murota silahkan, atau ngaji nanti bergantian Pak Taufik, Pak Tasikun, kalau di sini sama Pak Wahroni ya kan, ngaji nanti per ayat bergantian dengan lagu yang berbeda-beda loh. Bagus itu untuk karakter yang bagus untuk anak-anak juga. Silahkan, jadi tidak ditentukan mau tampil apa ya, dipersiapkan deh. Tanggal tidak 22 kayaknya nggak maju ya mulainya ya Pak Tasikun ya. Nanti kita berikan informasi yang jelas. Kemudian yang nomor 3 tentang IHT. Wah ini agak panjang ini pemahamannya untuk IHT nih. Nanti sampai setengah 5 nggak apa-apa ya. Sholat asar kembali lagi ke sini. Nggak mau. Kayaknya saya agak mau. Nah, jadi yang ketiga tentang IHT. Rencana kita kan mulai dengan IHT, nanti dibawa kendali kurikulum. Tetapi nanti biar sertifikatnya itu diakui, selama ini yang sertifikat diakui itu kan tidak hanya lokal sekolah dan tidak di bawah PMM. Nah, itu yang masih kita takutkan. Kita takutnya nanti kita mengadakan tetapi tidak diakui, hanya tanda tangan kepala sekolah, tapi wadahnya tidak ada. Hanya di sekolah saja harus membuat sertifikat. Biar nanti diterima, maka kita membuat IHT-nya dalam satu wadah PMM, yaitu berupa webinar online. Kombel membuat kombel. Dan kombelnya itu tidak hanya di peserta di sekolah kita saja. Kita di sekolah ini kan jumlahnya hanya 50-an, tidak sampai ya. Padahal kapasitas kombel itu sampai 100. Nah, sehingga ini perlu nanti kita sampaikan di online-nya, alamat link-nya, sehingga nanti seluruh Indonesia tahu dan bisa bergabung. Tetapi kapasitasnya hanya 100. Nah ini admin, nanti sebagai admin itu akan memilih. Jadi yang bisa masuk itu adalah teman-teman kita sendiri dulu, baru nanti sisanya itu adalah Bapak Ibu guru seluruh Indonesia yang ingin bergabung, tinggal di-add saja nanti. Nah, seperti itu. Ya, makanya besok itu kalau kita sudah punya komunitas dan harus punya ini, sekolah lain sudah punya Pak Taufik,
Monggo ini sudah saya katakan Pak Taufik untuk buat sudah 2 minggu yang lalu tapi belum buat ya. Kasih nama, yang lain itu sudah kasih nama bagus-bagus ya. Lentera SMA 3 itu disingkat apa saya lupa. Lentera apa gitu. Jadi namanya bagus-bagus itu. Ya, monggo nanti setelah ini mau membuat kata-kata yang bagus di grupnya PMM kita ya, grup webinar PMM kita. Nanti kalau sampai pesertanya banyak dan dikenal, wah itu luar biasa nilai poin plusnya untuk sekolah kita. Ya. Kemarin itu saya jadi berbagi praktek baik itu sampai 2.000 yang daftar Bapak Ibu. Kapasitasnya hanya 100 sehingga banyak yang terpental nggak jadi ikut. Ikutnya hanya di live streamingnya saja. Kayak gitu. Jadi nanti Pak Taufik siap untuk belajar membuat live streamingnya juga Pak. Sehingga nanti kalau memang membudak ya sampai ribuan, ya kerjasama antara jenengan, Pak Tasikun, Pak Waroni, yang TIK itu, Mas Alvin, jenengan itu hanya introspeksi diri, terutama diri saya. Setiap apa yang saya sampaikan itu, ini sebenarnya tujuannya untuk diri saya sendiri. Kalau saya tidak belajar seperti ini, kita tidak akan ingat, ya kan? Kan ini yang biasa kita lakukan, kadang kita lupa ya, tahu gini rasanya konot ini gitu. Ya. Terus istighfar, banyaklah istighfar. Istighfar itu untuk menghapus dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa yang kadang tidak kita sengaja. Ya, merasani kadang orang sengaja kan? Kayak ini gitu kan kadang orang sengaja itu dosa-dosa kecil terkumpul kan menjadi besar. Maka banyak istighfar. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang, akan diampuni dosanya. Seandainya kita banyak istighfar kepada Allah SWT. Ya lanjut. Ini ya untuk ya istilahnya siraman rohani di awal sebelum kita menginjak beberapa agenda yang banyak Bapak Ibu. Nah ini agendanya untuk kepala sekolah kita banyak hal yang harus kita sampaikan. Nanti untuk yang spesifik itu Pak Darman, Pak Maroni, kemudian Pak Hozali itu spesifik nanti ya. Untuk saya ada banyak Bapak Ibu. Yang pertama adalah bukti kehadiran di kelas. Kemarin kalau saya pikir-pikir, kesepakatan kita kemarin saya membuat link itu dan harus diisi oleh Bapak Ibu. Saya merasakan itu berat juga untuk Bapak Ibu. Terus aku rada mikir ya kan. Kok kasihan juga sih ya kalau setiap saat mengajar harus isi link ya. Dan juga nanti saya rekapnya juga sulit sih. Banyak banget berarti dari semua Bapak Ibu. Oleh karena itu saya memberikan pemecahan yang agak yang memudahkan Bapak Ibu lah, yaitu ini Bapak Ibu. Sebentar. Jadi nanti yang Bapak Ibu silakan ya batuk-batuk tanda apa itu? Seperti suudon bilah ya, prasangka baik. Kelas sekolah ini ya, berusaha untuk bagaimana agar Bapak Ibu itu tidak berat gitu ya, tetapi tetap itu diakui ya, diakui nanti dibukti dukung. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu setiap kali masuk kelas itu daftar hadirnya dilengkapi, ya. Nah, sudah digayain, ya kan? Dilengkapi betul sesuai dengan data yang ada dari BK, ya. Dari BK kan setiap hari ada itu. Hari ini tadi Bu Aneng, ya kan? Ada daftarnya. Jadi kalau Bapak Ibu rutin setiap hari itu mengisi ini, pasti nanti tidak ada kekeliruan. Kasihan nanti kalau anak keliru jadi lebu, dakwahnya digawe tamane. Jadi ramlebu nih tidak masuk. Nah, gitu kan berarti tidak ada sinkron antara guru yang bersangkutan dengan monggo setiap kelas ini diisi ya Bapak Ibu. Mulai dari Februari tidak apa-apa, Februari awal. Oke, monggo. Kemudian selain ini yang harus Bapak Ibu lengkapi adalah ini Bapak Ibu, yaitu jurnal mingguan mengajar. Tolong ini dilengkapi semuanya, nih. Jangan hanya bahasan materi, tapi hambatannya apa? Nek rane hambatannya ini berarti murid-muridnya iso nampa kabeh dengan baik, pinter kabeh ya. Tentunya ada hambatan kan? Nah, 1 2 piye masukannya dari anak ada yang ngantuk, anak bicara sendiri. Oh, ada hambatan apa? Pemecahannya nanti diberikan. Mungkin pemecahannya dengan pembelajaran diferensiasi. Luar biasa ini isiannya. Berarti nanti yang sudah pemecahannya dengan kurmer ya, kurikulum merdeka dengan pembelajaran diferensi, kemudian dengan bagian gaya belajar dari beberapa itu monggo disampaikan di pemecahan. Silakan, mungkin dengan metode kontekstual, ya kan? Dengan metode-metode yang inovasi, monggo sampaikan di pemecahan. Oke? Jadi saya
dan harus lengkap nih. Setiap kali Bapak Ibu masuk, silakan ini dibuat. Termasuk ini kehadiran presensi ini kan rekapannya di setiap Bapak Ibu masuk itu harus ada. Maksudnya karakternya. Tapi setiap kali masuk aja mau nggak? Makanya kalau tidak masuk kelas akan kesulitan ya kan. Kecuali kalau Bapak Ibu sakit diberi keterangan aja ya, dalam kurung di sini ya, tugas. Ini yang kedua Bapak Ibu. Untuk catatan ini monggo, ini hal-hal istimewa yang mungkin nanti di sini tidak cukup, maka Bapak Ibu bisa membuat catatan. Misalnya dengan membelajar diferensi, dengan membagi sekian kelompok belajar, ya kan, dengan gaya belajar apa saja, kemudian masing-masing dengan treatment yang berbeda-beda, yang kelompok ini dikasih treatment ini, nah itu monggo nanti di catatan. Silakan dengan tulis tangan aja, nah. Oke. Kemudian nanti Bapak Ibu satunya lagi ini kan semua kelas Bapak Ibu isi ya, jurnal di setiap Bapak Ibu mengajar di setiap kelas ini kan sudah harian ini berarti ya Bapak Ibu. Nanti tolong setelah ini Bapak Ibu lengkapi ya. Nanti mungkin di akhir di bulan terakhir bukti dukung silakan nanti dilengkapi dengan foto Bapak anak dan menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya kalau anak-anak itu nanti berhasil di kedepannya ya kan, bisa diterima di perguruan tinggi yang favorit, jurusan yang baik, dokteran misalnya ya kan, nah, nanti menjadi amal jariah Bapak Ibu kembali ke sini kan, menjadi alumni yang ternama membawa nama baik sekolah. Kalau ini tidak, istilahnya kebersamaan dari semua warga terutama Bapak Ibu guru tidak akan berhasil. Kapan SMA Negeri 5 ini jaya kalau tidak ada ya dukungan dari support dari semua Bapak Ibu. Monggo. Ini yang Zoom ya. Itu nih Bapak Ibu. Bismillah. Semoga sepakat nih. Kemudian yang kelima tentang SNBP tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali Bapak Ibu semuanya karena kuota sudah terpenuhi, tinggal kita berikan arahan untuk anak-anak kita nih. Kemudian yang keenam tentang OSN, MS2N dan O2SN. Untuk yang OSN terutama ini sudah berjalan Bapak Ibu. Kemarin kita sudah ngumpul para pembina mapel-mapel OSN, okay. Fisika, kimia, biologi, matematik, geografi, ekonomi, mana Pak? Sosiologi ada ya? Satu lagi apa? Astronomi. Ya, astronomi. Yang bisa sebutkan apa tadi? Kebumian. Ya, kebumian. Kemarin sudah kita kumpulkan para pembina plus MGP-nya dan dimulai minggu depan ya, minggu depan untuk memberikan pembekalan. Pembekalan nanti tolong Bapak Ibu guru yang mengaku di kelas, nanti tolong Bumun dibuat daftarnya Bumun. Siapa yang akan maju SN? Jadi nanti pada saat anak itu pembekalan, tolong diberikan keleluasaan untuk bisa meninggalkan kelas mengikuti pembekalan. Dan tolong bagi anak-anak yang sudah mau berjuang lomba OSN ini diberikan request dalam arti apa ya? Dalam pembelajarannya itu jangan diberikan sesuatu yang berat untuk mereka karena mereka itu sedang berjuang untuk nama baik sekolah gitu. Masalah tugasnya, masalah apanya, monggo nanti rotok diberikan keringanan untuk mereka yang mengikuti pembekalan. Karena pembekalannya nanti bertahap Bapak Ibu. Minggu depan itu mungkin hanya 2 jam. Ya, nanti minggu depannya lagi ada peningkatan. Dan nanti H-5 atau H-7 itu anak sudah full di perpus untuk belajar khusus mapel yang mau dilombakan. Nah ini berarti kan harus ada pengertian dari Bapak Ibu guru semuanya bahwa anak-anak yang berjuang untuk lomba OSN tolong ikut memperhatikan ya, terutama dalam masalah tugas yang diberi keringanan ya. Tidak seperti teman-teman yang lainnya itu ya Bapak Ibu. Tolong nanti Bumun memberikan daftar anak-anaknya siapa saja yang mengikuti pembekalan dari semua mapel yang ada tadi ya Bumun ya. Kemudian untuk MS2N ini nanti mungkin dari tim sekolah saya belum mengumpulkan ini, termasuk juga O2SN ini mungkin hubungannya sama Popda juga ya, nanti berolahraga suatu saat kita kumpulkan. Yang ketujuh untuk
pengajian Bapak Ibu Guru dan Karyawan kita laksanakan di bulan Februari, insya Allah nanti di tanggal 6 ya. Kenapa tidak jadi tanggal 1? Karena tanggal 1 saya cuti ya Bapak Ibu, anak-anak saya sudah. Jadi alhamdulillah itu alhamdulillah anak saya sudah, alhamdulillah saya tidak di sini. Selamat dong. Selamat. Biasanya orang berikan selamat itu akan berikan ganjaran yang lebih baik dengan mengangkat derajat orang tersebut. Itu tanda orang syukur seperti itu. Syukuran ya pas pengajian gue ya. Ya, jadi pengajiannya nanti diundur tanggal 6 dan tolong nanti Pak Adik siapkan nih pada tanggal 6 itu untuk membuat kotak ya, kotak untuk nanti berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bersedekah nanti dikelilingkan itu nanti untuk kas pengajian Bapak Ibu Guru Karyawan ya, suatu saat nanti ada apa Pak Warso? Usai ngacung baik Pak Warso pakai mic Pak, jadi saya biar dengar ya. Kenapa? Syukuran dalam wisuda. Alhamdulillah. Syukuran ya. Selalu bersyukur. Kemudian lanjutannya Bapak Ibu, apa tekanan walu ya, walunya agak banyak. PAK integrasi dan konversi. Nanti yang lebih mematangkan lagi adalah Pak Romi. Ini ada ring satu kali seperti itu, tapi bisa di tempat di luar sekolah. Tapi itu sertifikatnya tidak dipakai ya kan? Ya, untuk kegiatan IHT sharing bersama, sarasehan bersama seperti itu. Ya, memanfaatkan konsumsi yang ada. Itu ya Bapak Ibu, kalau webinar itu kan tidak ada konsumsinya kan, kita hanya buka saja. Itu ya. Kemudian yang keempat, mindset, pola pikir. Anak-anak kita itu kalau diibaratkan adalah seperti apa ya? Kayak berlian ke mutiara, kayak mutiara. Kalau mutiara itu kita gosok-gosok pelan-pelan, iso kinclong, bagus. Tapi kalau terlalu keras, iso retak. Iya kan? Kalau Bapak Ibu membayangkan anak-anak kita itu suatu mutiara yang kalau dielus-elus terus iso kinclong dan iso nyorot cemerlang, berarti anak-anak kita iso sukses nantinya. Itu akan menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Monggo, bayangkan anak-anak kita itu adalah mutiara, ini sebagai ladang amal Bapak Ibu semuanya. Mulanya mindset TV, anak-anak kita ini semuanya adalah anak-anak yang sukses Bapak Ibu. Ya, makanya jangan sampai mereka kalah sebelum bertanding. Maksudnya piye iki Bu, kalah sebelum bertanding. Syarat di universitas sekarang ini untuk jurusan-jurusan yang bagus itu rata-ratanya kebanyakan adalah 9. Dan saya lihat dengan Pak Didi, ternyata yang kelas 12 sekarang ini paling tinggi di sekolah ini itu hanya 87 Bapak Ibu. Orang nangis ya, Spencer itu kalah sebelum bertanding di jurusan-jurusan ya tinggi seperti kedokteran. Itu padahal kita ada alumni kedokteran ya dari SMA 5. Masa kita nggak pengen sih kita mengulang lagi seperti itu. Monggo dipikir ya kayak gini ya. Monggo jangan sampai kalah sebelum bertanding. Kayak Mas Alvin ini kan alumni SMA 5, pandainya juga luar biasa, ya kan? Enggak pandai Bu. Ya dalam arti ini loh. Jadi kita itu kalau memandang anak-anak kita itu terus pokoknya jadi anak-anak sukses semuanya lah. Monggo, mindset kita dirubah. Ya, anak-anak kita itu anak-anak yang luar biasa. Tinggal ngelus-ngelus kayak tadi ya, ngelus-ngelus mutiara itu agar berkilau. Nantinya menjadi anak-anak yang sukses. Apalagi anak-anak sekarang ini alhamdulillah sekali maturnuwun Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan motivasi yang luar biasa kepada anak-anak didiknya sehingga kuota 40% di IPA dan IPS itu sudah terpenuhi. Alhamdulillah yang eligible sudah terpenuhi. Nah, tinggal sekarang ini Bapak Ibu itu mencetak itu tadi. Bagaimana agar anak-anak itu mau bersaing nanti sampai di perguruan tinggi. Mulane kasih kesempatan anak untuk bersaing Bapak Ibu. Ya
yang ranking 10 besar di kelas itu nek iso ya dikonversi ya jenenge terpandai itu kok ya wis dikai biji sing apik jenenge terpandai di kelas ya kan. Pak Taufik sudah membuat bantuan konversi, misalnya konversinya Pak Taufik buat sendiri lagi boleh, misalnya tertinggi 98 enggak apa-apa, tolong ini mulai kelas 1 nih. Kelas 3 ini mungkin terkendalanya karena dulu di kelas 10 dan 11-nya yang jelek, sehingga setelah kelas 3 diberi nilai bagus tetap tidak bisa mengakrol untuk bisa menjadi rata-rata 90. Nah oleh karena itu tolong mulai kelas 10 ini atau mulai dari sekarang anak-anak diberi kesempatan untuk bisa bersaing ya, bersaing nanti di perguruan tinggi mapel apapun itu ya. Apalagi mapel-mapel yang urgen terutama di semester 1 dan 5. Kalau 6 kan sudah tidak digunakan. 1 dan 5 itu silahkan anak-anak yang terpandai 10 besar ya, terutama paralel ya. 10 besar paralel itu nek iso ya songo kabeh. Nek sing baik hati ya sudah 10 besar di kelas itu dikasih 90. Tapi dengan ranking loh ya. Tetap sing paling tinggi misalnya 98, misalnya meneh 96, misalnya meneh 94 gitu. Jadi tetap ada grade. Tetap ada grade. Nah, seperti itu. Nah, konversi itu tetap di grade. Ya, sing ra iso ya tetap di bawah. Sing ra iso jadi kayak songo. Tapi tetap yang terpandai itu berikan yang terbaik sebagai bekal dia. Bekal dia nanti kalau dia masuk eligible dan mau melanjutkan, dia bisa bersaing nanti pada saat di perguruan. Kemudian ada 2 jenis, yang 4B ke atas itu melalui Simpaking dan nilai secara mandiri sudah diupload. Ya, saya, Pak Novi, Pak Daman, Pak Kocong, Pak Patro, yang 4B ke atas. Ya, itu sudah di TPE sama Kemendikbud. Lalu Pak Kocong dilihat nih, dicek Pak, sudah di TPE itu Pak. Ya, oh sudah, alhamdulillah. Tolong di print, kemudian nanti diupload di eval ya. Jangan kok sampun, alhamdulillah Pak Kocok ijazah. Ya. Kemudian yang 4B ke bawah itu melalui disepakati, nanti Pak Daman bisa menyampaikan ya. Ini TTE-nya dari provinsi. Bagi Bapak Ibu yang kendala belum di TTE, nanti bisa secara manual, di print terus tanda tangan manual di sini. Kemudian tentang PAK konversi, syarat untuk KP sekarang ini selain dengan PAK integrasi tadi, juga dengan PAK konversi. Ini yang membuatkan adalah sekolah masing-masing. Jadi ada timnya, Pak Daman, Pak Maroni, Mas Ilham. Saya minta satu lagi sana. Hah? Nanti mungkin Pak Maroni bisa menyampaikan siapa lagi yang masuk dalam tim pembuatan PAK konversi. Nah memang ini ibadah ya. Daman semangat ya? Oh semangat. Semangat betul. Ngajas tenang. Terus dandos. Nanti akan konversi, Bapak Ibu tinggal menunggu ini sebagai syarat untuk KP ya. Yang tanda tangan kepala sekolah. Kalau PAK konversi kepala sekolah yang tanda tangan nanti pihak Jakpim ya, Bapak Kasna. Nah ini Bapak Ibu bisa dibaca bersama. Saya tunggu 1 menit. Baca kesana. Mudeng ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut ya. Nah lanjut, sing penting-penting. Nah ini Bapak Ibu, kategori Bapak Ibu itu sekarang hanya 3 Bapak Ibu, yaitu di atas ekspektasi, sesuai dan di bawah. Nah, jadi nanti KP itu dasarnya ini sekarang. Ada tinggi sekarang. Itu ada kepala sekolah sing biji. Nah predikatnya ini, kalau sangat baik, nanti nilai kuantitatifnya itu 150% kali dari nilai angka kredit yang setiap angka Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan setelah ini. Kalau baik 100% dan seterusnya. Tapi biasanya Bapak Ibu baik ya. Nanti yang luar biasa itu sangat baik. Sangat baik itu berarti di semua kriteria itu semuanya bagus. Ya, dalam kesehariannya bagus semuanya. Tidak ada ya sedikit pun yang kurang ya, dan punya prestasi ya, itu juga dapat bisa sangat baik ya. Punya penghargaan itu bisa dinilai kepala sekolah sangat baik. Kalau tidak punya penghargaan berarti kesehariannya dari A sampai Z itu semuanya bagus dan bisa menjadi teladan untuk teman-temannya.
Nah ini konversinya, kalau ini Bapak Ibu bingung, nanti yang selanjutnya aja. Ini tergantung golongan Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau 150% itu yang sangat baik dikalikan dengan angka daripada setiap pangkat yang ada, angka konversinya. Nanti yang lebih jelas di sebelah ini. Yang buat konversi ini Bapak Ibu tadi tanda tangan sudah nih, tidak usah ini, lanjut. Nah nanti PAK integrasi itu sebagai angka kredit awal Bapak Ibu. Jadi nanti integrasi yang menjelaskan Pak Danman itu sebagai angka kredit awal. Nah untuk penambahannya itu adalah kriteria Bapak Ibu tadi, apakah sangat baik, baik atau kurang, dikalikan dengan angka konversi sesuai golongan Bapak Ibu. Jadi sekarang pilihnya itu Bapak Ibu, hanya seperti itu, terus ditambahkan, nah seperti itu. Ini saya berikan contoh. Ini yang lebih jelas Bapak Ibu. Ini angka koefisien angka kredit tahunan dari setiap golongan yang ada. Yang 4A sampai 4C itu sama 37,5. Terus yang ke bawah ini bisa dilihat. Nanti saya sampaikan PPT-nya ini ya. Ini bisa untuk gambaran Bapak Ibu semuanya. Ini angka kredit minimal ya, yang kalau ingin KP. Untuk selanjutnya KP nanti Pak Danman yang mengerti. Nah ini setiap Bapak Ibu nanti mendapatkan PAK konversi ya, PAK konversi lembaran pertama seperti ini. Kalau itu baik maka nanti 100% dikalikan dengan koefisien per tahun yang ini tadi. Tinggal Bapak Ibu golongannya apa. Nah itu sebagai angka tambahan Bapak Ibu di tahun ini. Itu nih. Dan biasanya angka ini sebentar, angka tambahan ini kan per tahun akan ditambahkan dengan angka kredit awal Bapak Ibu di PAK integrasi tadi. Ini kan PAK integrasi Bapak Ibu. Nanti ini sebagai angka kredit awal, nanti akan dimasukkan sebagai apa istilahnya penilaian awal, terus ditambahkan dengan angka kredit per tahun dari Bapak Ibu. 100% itu baik, 150% itu sangat baik. Ya, tergantung ini yang memberikan nilai kan pejabat penilai. Kalau di sekolah ini ya kepala sekolah. Apakah 100%, apakah 150%. Kalau ini tergantung nilai dari pangkat tadi. Nah ini nanti akan menambahkan per tahun nilai dari Bapak Ibu. Nah, jadi saya ini orang yang bikin ya. Tinggal penilaian itu tadi sangat baik, dan kurang. Ya, dikalikan dengan angka koefisien per tahun sesuai golongan dan jabatan. Ya. Ini hanya contoh, nggak usah ya lama-lama. Ini hanya perhitungan seandainya. Nah misalkan ini poin pengembangan kompetensi. Bapak Ibu kebanyakan kan poinnya hanya mengambil 32 sampai 40 ya. Wah ini ada yang berani membuat 64 misalkan ya kan? Ada nggak sekolah ini yang jauh dari 50? Kayaknya belum berani ya. Awal-awal ya, serang awal-awal baik sih. Nanti di semester berikutnya mungkin berani membuat poin yang tinggi. Nah, sehingga nanti kalau itu bukti dukungnya sudah di ACC kepala sekolah, nanti bisa masuk dalam sangat baik. Kalau sangat baik nanti penambahan angkanya bisa 150% dari golongan Bapak Ibu. Pertahunan bisa 150% terus kan, bisa cepat naik pangkat. Patron pangkat. Patron naik pangkat. Keempat ya. Bulan Mei. Kalau keempat D, oh ya alhamdulillah. Kalau keempat D nanti bisa menambah ini Pak. Tidak jadi pensiun ya, jadi masih nambah 5 tahun lagi ya masa kerjanya. Ya kalau 4D itu masa kerjanya 65 tahun. Iya, kalau pengen nambah 5 tahun ya ke 4D. Saya kalau pikir-pikir, saya itu 4C dan di PAK integrasi saya itu dapat dipertimbangkan ke 4D langsung. Aku akan maju kora deg-degan awak tambah 5 tahun. Mau tukar-tukar gitu nggak gue tekan ngono cek mulang apa sih ngabdi wah ya. Optimis.
kapan mendampingi suami dengan 24 jam gitu. Rotok dosa sithik ngono lho, nyambut gawe temen tau dampingi bojone. Ya lah, ini bapak-bapak aja setiap pulang kayak Pak Abdullah aja ke rumah itu sudah ada makanan yang disiapkan istri, ya lah. Asik mulai ya lah. Oh iya. Omai cerak. Saya itu kadang merasa berdosa loh sama suami saya. Aduh, tidak bisa melayani dengan baik gitu loh. Jasmani rohani hanya seminggu sekali gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, untuk slide ini Bapak Ibu, ya kita kan hanya sharing ya. Kalau Bapak Ibu melihat saya itu mesti bersyukur, ya toh. Iji awal karo bojone bersyukur lah. Banyak bersyukur. Ini Bapak Ibu untuk yang kinerja BKN ini tolong Kak Maharani nanti memastikan ya masih perlu enggak ini Bapak Ibu untuk mengisi karena banyak pemahaman-pemahaman yang masih berbeda-beda Pak Maharani. Ada yang kita sudah tidak mengisi lagi EKI, tetapi karena ini masih dalam proses sinkron antara BKN dan Dikbudristeknya, nah akhirnya masih dipakai tidak sebagai dasar TPP itu loh. Nah, itu masih perlu ditanyakan terus Pak Warnoni. Kok jebol ada pemahaman seperti ini boleh cek kan gawe kok TPP terus saya takutnya kan itu nih. Tapi sementara ini pemahaman dari setiap kali kita ada kegiatan selalu mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan pengisian EKIM lagi. PLM pengelolaan itu sudah cukup. Ya kita pakai acuan itu dulu, tapi tetap kita waspada ya. Karena kan hubungannya dengan TPP ya. Kalau mengenai KP nanti biar Pak Daman. Nah, ini juga Pak Daman. Terus ya. Kita kok jelas ngono ta karo kepolone ya. Daman atau Bayu, aku jelas suarane. Nah, ini nanti saya sampaikan ya. PPT-nya saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu siapkan nanti kalau yang ingin KP ya sudah memenuhi syarat. Ini syarat-syaratnya Bapak Ibu. Nah, termasuk ini ada PAK integrasi dan ada PAK konversi. Nah, ini harus segera dibuat ini. Tapi kalau ada deadline dan segera di-upload di e-file. Karena Papa itu sekarang kalau naik pangkat kan harus sudah upload di e-file dulu. Sebentar ya Pak Ghazali wis siap ngisi ya. Ini biar dibaca sendiri aja ya. Lanjut aja. Ya wes aja. Khairan semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya dan saya yakin Bapak Ibu semuanya mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga Bapak Ibu semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena saya kemarin ketemu dengan Bu Indon itu, beliau mendapatkan kasus di mana ada anak buahnya yang mau cerai. Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga di sekolah ini tidak ada nih Bapak Ibu. Ya, jaga keluarganya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan tolong jaga